record. Nah, ini di record. Jadi ada bukti bahwa kita kuliah Zoom. Dan kemudian di Zoom ini nggak ada ikut dalam satu akun itu 2 orang atau 3 orang mahasiswa. Jadi satu akun itu 1 orang mahasiswa ya. Jadi misalnya saya panggil, itu satu akun 1 orang mahasiswa ya. Itu ya. Baik. Tadi sudah kalian baca. Sudah ya? Ada pertanyaan nggak untuk absen? Silakan yang si ini tadi absen. Sekarang Ibu akan screenshot dulu ya, ada 2 halaman ini kalian nih. 2 halaman, belum buka kameranya, silakan buka kamera. Ya. Cukup orang 50. Orang berapa kita ikut? Bu, daftar hadir untuk praktikum memang nggak diisi ya, Bu? Kita kan belum praktikum. Oh iya, Bu. Ya, nanti kalau praktikum baru diisi. Sekarang daftar hadirnya bukan yang praktikum ya, tapi yang kuliah. Kita kan kuliah sekarang. Ya, saya print screen dulu supaya ada bukti ya. Sekarang zaman sekarang, apalagi sudah sekarang lagi corona gitu ya. Zaman sekarang kalian harus standby ya, standby di laptop, online dan sebagainya, WhatsApp. Kalau enggak kalian akan ketinggalan ya. Kalau kalian tidak update, kalian akan ketinggalan. Begitu juga berita. Kalau berita itu biasanya dari online sekarang ya. Daftar apa saja pakai online, kemudian kuliah pakai online, ya, e-learning pakai online ya. Kalau kalian tidak online, tidak update ya, kalian akan ketinggalan. Sekarang zamannya zaman high tech ya, teknologi. Jadi kalau kalian nggak bisa teknologi ya, tidak menguasai, kalian akan ketinggalan nanti. Sekarang kalian kan milenial, kaum milenial. Jadi kalau kaum milenial itu dianggap bahwa sudah menguasai komputer, sudah menguasai informatika, ya. Jadi seperti Karpus, coba dicek learningnya apa kesalahannya. Mungkin apa tidak masuk di e-learning atau bagaimana, ya. Jadi siapkan kuota memang seperti ini. Memang harus ada banyak kuota, ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti apa sekarang ini apa yang diperlukan. Diperlukan itu adalah internet ya. Jadi harus disiapkan. Kalau ada yang belum ada internet, coba dicari bagaimana solusinya ya. Ibu juga tidak akan lama-lama di Zoom ini ya, karena saya tahu kalian ada yang mungkin tidak mampu membayar kuota yang banyak ya. Mungkin satu hari itu berapa mata kuliah? 5 mata kuliah. Nah, kalau Zoom semua mata kuliahnya kelenger ya, ya kan? Sekarang mulai hemat, beli kuotanya untuk beli kuota hemat-hemat ya, tidak usah banyak macam-macam gitu, tidak usah banyak nongkrong-nongkrong itu kan ngabisin uang ya. Kalau mau nongkrong ya nggak usah sering-sering gitu ya. Sekarang tugasnya banyak. Nah, tadi sudah dibaca, sudah saya kasih ya tadi ya. Mungkin karena ini adalah pertemuan online, jadi saya tidak bisa melihat kalian satu-satu dari atas sampai bawah ya. Biasanya kalau di kelas itu saya bisa lihat siapa yang rapi, siapa yang ini ya. Sekarang kalian harus tahu ya, harus dilihat dari performa itu penting. Bukan hanya kuliah saja kita, tidak hanya ilmu, tidak hanya belajar saja tok ya. Sekarang karakter,
etika harus baik ya, harus belajar etika. Sekarang kalian sudah buka tentang hidrologi. Kemarin sudah kita sampaikan tentang siklus hidrologi ya. Mungkin sudah selesai tugasnya, sudah paham tugasnya. Saya akan share, saya akan coba ulang kembali sedikit ya, apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya lagi sebelum saya menyampaikan materi? Ada yang kesulitan atau ada yang ini? Ada yang mau share? Ada yang mau tanya? Ya. Okta? Sudah di-download materinya? Sudah, Bu. YouTube-nya sudah ditonton? Sudah juga, Bu. Oke. Noverdita, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang belum download materinya? Saya, Bu. Karpus, Bu. Kenapa lagi Karpus? Ibu, kemarin saya tidak masuk karena e-learning saya bermasalah dan juga saya tidak bisa masuk di Zoom karena nggak ada kuota, Bu. Nggak ada kuota? Iya, Ya. Ibu. Kamu beasiswa apa enggak? Iya, Ibu, tapi kemarin aku nggak dapat, Bu. Kenapa nggak dapat? Kamu nggak belajar? Ya, Karena karena belum. nilainya kecil. Hah? Coba kalau misalnya sudah tahu nggak bisa di e-learning, kamu ini cari solusi ya, cari solusinya. Kamu bilang sama admin, misalnya John atau ya John yang Indralaya, kenapa saya tidak bisa masuk e-learning? Nah nanti John ngasih tahu kamu info kemana yang harus 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 minta diganti adminnya gitu, apa nama kamu nggak masuk, apa bagaimana, atau karena nggak ada kuota di e-learning, atau bagaimana nggak bisa masuk ya. Jadi harus bisa masuk semua di e-learning, nggak boleh masuk sekarang, harus ada. Sudah kuliah ini silakan kamu cek, ya tanya sama Pak Danang kan yang e-learning, atau Pak Fidel, kan Pak Fidel yang ngurus e-learning. Nah, coba kamu cek tanya, kenapa saya tidak bisa masuk? Apa karena nggak bisa, karena kita yang nggak bisa, atau programnya? Karena temennya bisa masuk semua, ya? Iya, Ibu. Ya. Sekarang hari ini kita akan mempelajari hidrologi abstraksi. Ya, mungkin saya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena kalian saya kira ya memang sudah bisa membaca sendiri ya. Sekarang kita bisa berdiskusi saja apa yang kita perlukan ya. Ini ada referensi, ada ketinggalan sedikit referensinya. Nah, hidrologi kemarin sudah kita jelaskan ya, ilmu hidrologi itu membahas tentang sirkulasi air yang ada di bumi ya, meliputi tentang kejadiannya, distribusinya, pergerakannya, sifat fisik dan kimianya ya, hubungannya dengan lingkungan. Terutama air yang ada baik di atas, di bawah, atau dekat dengan permukaan tanah. Ya, unsur-unsur yang ada di siklus hidrologi itu ada presipitasi, evaporasi yang sudah kita sebut kemarin ya, sudah pengantar kemarin ya, evapotranspirasi, infiltrasi, interflow, perkolasi, aliran tanah, dan aliran air ya. Nah, juga sudah kita sebut kemarin tentang siklus hidrologi. Ya, apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Kemarin sudah
sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi secara kontinu, seperti siklus ya. Siklus itu artinya berulang-ulang. Jadi kalau katanya siklus itu artinya berulang-ulang. Nah, kalau hidrologi itu artinya tentang air tadi. Jadi siklus hidrologi itu mengenai pergerakan air yang berulang-ulang ya, proses pergerakan air yang berulang-ulang dalam suatu daerah ya. Siklus hidrologi ini berbagai macam tadi kan, ada unsurnya. Ini ada presipitasi ya, kemudian evaporasi. Evaporasi itu banyak berbagai macam, ada dari hujan, kemudian ada dari from water surface ya, permukaan air. Nah, dan juga terjadi juga evaporasi dari tanah ya, kemudian dari reservoir ya, dan juga selain evaporasi dari itu ada juga dari laut. Nah, setelah itu juga selain itu ada transpirasi namanya. Transpirasi ini biasanya dari tanaman, vegetation ya. Kemudian dia akan kembali menjadi evapotranspirasi yang dari tanah juga. Dan terjadilah kondensasi di sini. Selain evaporasi ada juga keluar dia ya, tidak menyerap, tidak terserap karena terlalu banyak air di dalam tanah sehingga tanahnya jenuh. Ada beberapa air yang tidak terserap, namanya surface outflow ya. Dan juga ada juga yang terserap tanah ya dari presipitasi ini, yaitu namanya infiltration. Ada juga yang tidak terserap tadi di atas tanah tadi, namanya surface runoff. Setelah infiltrasi dia masuk menjadi perkolasi dan ke groundwater outflow yang kemarin kita sudah pelajari ya, dan lama-lama akan bergerak ke laut dan dari laut ini akan menguap ke atas ya. Mungkin silakan pelajari kembali. Juga sama ya, evaporasi untuk siklusnya. Ini tentang yang tadi tentang siklus hidrologi ya, tetap siklus hidrologi. Jadi evaporation itu adalah penguapan ya, penguapan baik di sungai atau laut ya. Kemudian ada transpiration ya, itu penguapan dari permukaan tanaman. Kalau evaporasi itu penguapan dari sungai, lahan ya, laut. Kalau transpiration itu dari permukaan tanaman ya. Nah, ada namanya intersepsi. Intersepsi itu apa? Air hujan yang jatuh ya, yang tertahan oleh tajuk. Tajuk itu apa? Tajuk. Tajuk itu ujung-ujung daun yang di atas tanaman ya. Ujung-ujung daun yang ada di atas tanaman. Dia kalau misalnya ada matahari, dia keluar, dia menguap kembali ya ke atmosfer. Nah, bagian air yang tidak dapat air ini tidak dapat diukur dan merupakan bagian air yang hilang. Intersepsi ya. Nah, besarnya intersepsi pada tanaman tergantung pada jenis tanaman ya. Kemudian apa lagi selain jenis tanaman? Tingkat pertumbuhannya, apakah sudah besar atau masih berumur berapa ya. Kalau dia kecil, tanamannya masih berumur misalnya 1 minggu, dia akan berbeda hasilnya, intersepsinya, dibanding dengan tanaman yang berumur 2 bulan. Benar nggak? Kira-kira. Betul kan? Ya, karena kandungan airnya akan lebih banyak tanaman yang besar ya. Karena daunnya akan besar, lebih besar dia. Daunnya akan lebih lebar, kemudian batangnya juga akan lebih banyak menyerap air, sehingga dia akan mengeluarkan uap yang lebih banyak. Ya. Nah, ini biasanya sekitar 1 milimeter pada hujan pertama, kemudian sekitar 20% pada hujan berikutnya. Ini besarnya untuk intersepsi tanaman. Itu biasanya ya, tidak menjadi patokan.
Nah, ini kalau dilihat dari, kita tadi melihatnya dari atas ya, dari atas sini. Kalau dilihat dari bawah, ini ada daerah jenuh air ya. Namanya daerah jenuh air itu namanya saturated zone. Kalau ada yang bilang saturated, itu artinya jenuh. Jenuh artinya penuh, penuh air ya. Jadi jenuh air itu artinya tanah ya, daerah jenuh air ini tanahnya itu sudah jenuh air, sudah terisi air banyak. Jadi kalau kalian ada misalnya tanah ya, tanah kamu isi air sampai penuh ya, dia akan meluber kan ya, tanahnya itu. Kalau sudah penuh, dia sudah menyerap air, sudah basah, dia akan jenuh airnya, kemudian tidak bisa lagi masuk ke dalam tanah itu. Jadi airnya akan meluber di atas. Beda kalau kamu setengah cuma kamu taruh airnya, ya setengah di gelas itu, maka dia tidak akan jenuh airnya, masih bisa menampung air ya. Namanya unsaturated zone. Tuh. Di dalam-dalam ini ada kedap air ya. Ini bedrock itu artinya batu-batuan ya, batu-batuan yang ada di dalam tanah. Nah, ini ada beberapa sudah disebut tadi, ada beberapa poin ya tentang penguapan, evaporasi untuk siklus hidrologi ya, evapotranspirasi, kemudian hujan ya, aliran permukaan, intersepsi, stream flow, through flow, true fall, banjir atau genangan, aliran jaringan sungai, transpirasi ya, ini semua ada di siklus hidrologi. Nah, ini ada interflow, aliran antara dari soil water ke jaringan sungai. Kemudian ada base flow dari groundwater ke jaringan sungai. Base flow ini ada aliran dasar di bawah ya. Kemudian ada aliran runoff dari groundwater langsung ke laut. Ada perkolasi tadi ya, dari soil water ke groundwater. Kemudian ada jadi apa tadi, unsaturated, through flow, aliran jenuh, ya saturated dan sebagainya. Ini sudah. Ini silakan dicari ya, dicari informasi tentang 14 macam ini. Ya. 14 macam ini yang termasuk dalam siklus hidrologi. Evaporasi, evapotranspirasi, hujan, aliran di muka tanah, jaringan sungai, dan sebagainya. Nah, untuk siklus hidrologi tadi ada 3 macam. Ya. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, ada siklus panjang. Nah, kalau siklus pendek ini cukup sederhana dia. Penguapan, langsung kondensasi, dan kemudian terjadinya hujan. Nah, siklus ini paling sederhana dari siklus hidrologi yang lain. Kemudian sinar matahari, ya ada sinar matahari menjadi menguap ya, dia akan menguap karena adanya sinar matahari. Kemudian karena penguapan tersebut maka terjadinya kondensasi sehingga membentuk awan ya yang mengandung uap air tadi. Nah, awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan sehingga turunlah hujan di permukaan laut ya. Karena hujan di siklus pendek ini terjadi langsung di atas permukaan laut, maka tidak ada tahapan pengaliran menuju ke laut lagi. Jadi air hujan yang turun ke laut tersebut kemudian bercampur kembali dan mengalami siklus air kembali. Jadi siklusnya pendek ya. Terjadi penguapan di laut, kemudian terjadi kondensasi, dan setelah itu jenuh, mengalami kejenuhan, dan akan turun hujan. Hujannya masuk ke laut kembali. Itu namanya siklus hidrologi pendek. Ada lagi namanya siklus hidrologi sedang. Ya. Ada penguapan, kondensasi,
terjadinya hujan ya yang ada di permukaan tanah. Nah, ini matahari menguap kemudian terjadinya penguapan ya, penguapan atau evaporasi. Uap air tadi telah terbentuk ya, bergerak karena tertiup oleh angin ke darat ya. Kemudian terbentuklah awan akibat dari pemanasan tadi. Setelah itu hujan turun di atas permukaan daratan ya. Kemudian air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai. Kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Itu namanya siklus hidrologi sedang ya. Jadi dia mengalami penguapan dan hujannya turun melalui lahan ya, melalui tanah dan kemudian mengalir ke laut sebagian airnya tadi. Nah, siklus hidrologi panjang. Hidrologi panjang sangat kompleks ya. Jadi ada penguapannya dengan penguapan melalui ada salju, kemudian dari laut ya, kemudian dari danau, kemudian dari lahan dan dari tanaman, transpirasi dan evapotranspirasi, kemudian terjadi infiltrasi, perkolasi dan sebagainya. Hidrologi kompleks ya. Jadi sangat kompleks, siklus hidrologinya panjang ya. Matahari seperti biasa menyinari, kemudian terjadinya evaporasi, kemudian uap air mengalami sublimasi. Nah, sudah terbentuk uap air tadi ya, dan mengalami sublimasi, kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Nah, awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat ya, karena tiupan angin, kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi. Nah, seperti yang siklus sedang tadi, air yang turun di daratan akan mengalir juga ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Nah, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah ya tadi. Ada beberapa persen ya, tidak serta-merta langsung jatuh ke tanah. Dia akan terintersepsi oleh tanaman tadi ya. Nah, setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu. Ada 3 cara, yaitu evaporasi dan transpirasi. Ya. Yang sudah saya sebut tadi bahwa evaporasi itu penguapan air dari lautan, sungai, danau, tanah, dan lain-lain menjadi uap air ke atmosfer. Ya. Kemudian transpirasi, proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, ya, baik melewati stomata dan lubang kutikula. Nah, untuk tanaman, ya, ini biasanya terjadi transpirasinya melalui stomata, ya, melalui stomata yang paling banyak. Berapa persen kalau kalian sudah baca ada berapa persen? Kalau nggak salah sekitar 90% dia melalui stomata, ya, transpirasi. Nah, ada lagi yang infiltrasi, cara infiltrasi dan perkolasi, ya, tadi ke dalam tanah. Nah, infiltrasi ini adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah, ya, atau proses meresapnya air dari permukaan tanah melalui pori-pori tanah. Nah, apa bedanya dengan perkolasi? Kadang kakak tingkatnya atau kita juga kadang masih bingung ya antara infiltrasi dan perkolasi. Memang hampir sama, tapi dia berbeda. Kalau infiltrasi itu melalui meresapnya air dari permukaan tanah melalui pori-pori tanah. Sedangkan perkolasi, proses pergerakan airnya secara vertikal ke dalam tanah. Ya. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Nah, biasanya kalau antara infiltrasi dan perkolasi, biasanya lebih dalam perkolasi dibanding infiltrasi, ya. Jadi biasanya infiltrasi dulu, kemudian dia akan bergerak menjadi perkolasi. Jadi air dapat bergerak akibat aksi kapiler, ya.
atau air dapat bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan tanah. Nah, hingga air tersebut masuk kembali sistem air permukaan, memasuki ke sistem air permukaan. Jadi filtrasi dan perkolasi itu berbeda, bukan sama ya. Nah, ada lagi air permukaan atau disebut limpasan permukaan. Ada juga banyak orang menyebutnya aliran air larian ya, namanya air larian. Air larian ya, sama saja dengan limpasan permukaan. Ya. Atau limpasan permukaan atau air permukaan, tapi sering disebut limpasan permukaan atau air larian. Jadi limpasan permukaan ini bergerak di atas permukaan tanah, ya, dekat aliran utama dan danau. Jadi kalau ditanya makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka limpasan permukaan semakin besar. Benar nggak pernyataannya? Jadi dia makin landai lahan, ya, dan makin sedikit pori-pori tanah, maka limpasan permukaan semakin besar. Benar nggak? Kira-kira ada yang bisa jawab benar atau enggak? Kenapa limpasannya semakin besar? Kalau dia landai, lahannya lebih landai, kemudian pori-pori tanahnya sedikit ya, maksud sedikit itu kecil ya, sedikit atau makin kecil, maka limpasan permukaannya akan semakin besar. Ya. Mungkin Bu karena air itu kan Bu pasti selalu mengalir ke bawah Bu. Makanya dia seperti itu Bu. Air mengalir ke bawah. Iya Bu. Seperti di daerah perkotaan ya. Di daerah perkotaan itu ya banyak aspal kan. Kemudian dia lahannya ya, tanahnya terlalu keras, kemudian pori-porinya menutup ya, sehingga kalau dia masuk air ya, air hujan, dia akan sulit menembus pori-porinya karena pori-porinya kecil dan juga banyak bangunan-bangunan ya. Jadi dia sulit menyerap air ya untuk tanah-tanah yang seperti itu. Kemudian apalagi kalau dia sudah diaspal ya, apalagi di daerah urban ya, urban itu kota, perkotaan tidak ada lagi rumput-rumput, kemudian pohon dan sebagainya, dia akan limpasan permukaannya akan semakin tinggi. Ya. Semakin tinggi. Dan di daerah landai juga semakin tinggi limpasan permukaannya. Maka dari itu kalau limpasan permukaan itu akan semakin tinggi, akan berpengaruh terhadap debit ya, debit limpasan airnya. Debit limpasan air itu dipengaruhi oleh limpasan permukaan. Kalau limpasan permukaannya besar, ya debit air akan tinggi. Nah, apabila debit air akan tinggi dan tidak dapat menampung lagi ya limpasan permukaannya itu tinggi. Karena apa? Karena tanah tidak dapat menampung lagi air. Ya, sehingga dia akan mengakibatkan banjir kalau debit air tinggi. Tidak ada lagi tempat menampung. Itulah yang mengakibatkan banjir. Tidak bisa menyerap air, tanahnya tidak bisa menyerap air. Baik, biasanya di perkotaan banjirnya ya. Kalau di hutan jarang dia. Daerah hilir biasanya akan banjir seperti Kalimantan Selatan yang baru-baru ini ya. Nah, Ibu dulu juga pernah di Kalimantan Timur, pernah tinggal di Kalimantan Timur. Dulu banjir di Kalimantan Timur tuh sering juga, sama kayak Palembang. Ada yang sudah pernah ke Samarinda atau Balikpapan? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Belum Bu. Nah, kalau belum nanti sekali-sekali ke sana ya, kamu main ya, kalau sudah corona ya. Nah, nanti di situ kalian kalau di Samarinda, kalau dulu saya sudah 10 tahun nggak ke sana, dulu 10 tahun 2009 saya di situ ya. Nah, saya
Kalau di situ, di Samarinda kan itu kota Samarinda. Balikpapan itu juga kota, tapi bukan ibu kotanya. Kalau Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda kan. Nah, ibu kota Samarinda. Kalau kalau mau ke Samarinda itu kita harus lewat Balikpapan dulu. Kota Balikpapan itu. Karena nggak ada dia ininya, apa namanya, airportnya dulu. Tapi sekarang nggak tahu ada apa enggak. Jadi kita harus mampir ke Balikpapan ya. Nah, dari Balikpapan ke Samarinda itu sekitar 2 jam atau 3 jam ke Samarinda. Naik mobil. Nah, di sepanjangan jalan Balikpapan ke Samarinda itu ada namanya Bukit Soeharto. Kalau belum pernah ke Balikpapan pasti belum pernah juga ke Bukit Soeharto ya. Ada yang sudah pernah belum jalan-jalan? Hah? Sudah Belum, pernah? Bu. Iqbal sudah pernah belum jalan-jalan ke sana? Belum, Bu. Bukit Bu. Soeharto. Belum ya, belum semua ya. Jadi kalau sudah pernah, saya sudah pernah ke situ. Saya sudah pernah praktikum ke sana ya, di Bukit Soeharto itu. Kalian di sepanjangan jalan di Bukit Soeharto itu memang banyak pohon-pohon ya. Kelihatan memang subur, pohon-pohon banyak. Tapi ketika kalian masuk 5 meter, masuk ke situ, langsung kosong ya, gundul. Nah, itulah. Jadi hutan-hutannya itu sudah gundul, sehingga berkurang untuk pohon-pohon itu untuk menyerap air. Ya. Jadi itulah gunanya pohon itu untuk menyerap air ya dalam waktu lama. Nah, kalau rumput beda dia. Kalau rumput itu menahan erosi, bisa menahan erosi cepat ya. Itu rumput. Dia beda dengan hutan. Hutan pohon itu menyerap airnya banyak yang diserap air, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk masuk ke situ ya, masuk ke dalam pohon-pohon itu. Tapi dia dapat menyimpan air lebih banyak. Kalau rumput itu ini apa namanya, bisa cepat dia, cepat menyerap ya, menyerap air dalam waktu singkat ya. Jadi kalau misalnya di daerah jauh itu jarang terjadi banjir. Yang sering terjadi banjir yaitu di daerah perkotaan, di daerah hilirnya. Nah, namun di daerah hulu harus lebih dijaga lagi konservasinya. Karena akan berdampak pada daerah hilir ya. Kalau daerah hulunya sudah gundul, tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air lagi, maka akan berdampak lagi di bawahnya, daerah hilir. Jadi konservasinya itu dari daerah hulu, ya, baru daerah hilir. Bentar ya. Oke, sampai di mana tadi? Sudah ya? Mana limpasan tadi? Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Sekarang di rumah semua atau ada yang di ini? Kampus? Kosan semua ya? Di kosan, Bu. Siapa yang ngekos di sini? Ada berapa persen yang ngekos nih? Anak kos nih. Saya, Bu. Siapa? Tidak kelihatan. Saya, Bu, Saya, Ahmad Bu. Aditya. Di kos juga ini, Bu. Indralaya ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Ya, Bu. Banyak yang ngekos ya. Tadi mana? Sampai di mana? Parameter hujan. Sudah berapa lama kita nih? Zoom-nya? Sudah habis kuota kalian? Belum? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, jadi kalian sudah, mungkin kalian bisa baca lagi ya,
Ini untuk intensitas hujan ya, banyak macamnya intensitas hujan. Kalau hujan sangat ringan itu biasanya 1 jam lebih kecil dari satu dalam 1 jam. Kalau dalam 24 jam lebih kecil dari 5. Ya. Hujan ringan, hujan lebat ya, 10 sampai 20 mm ya, milimeter. Hujan itu milimeter ya. Ini ada milimeternya 10 sampai 20 mm, artinya 10 sampai 20 mm itu kalau kamu taruhkan ini seperti gelas aqua misalnya ya, gelas aqua ya, kamu tampung hujannya, kamu taruhilah di lapangan misalnya ya, contohnya ya, contoh sederhana. Nah, tampung kamu berapa milimeter per jam ya, intensitasnya ya, dalam 1 jam. Apa lagi ya? Nah, ini contoh mungkin sebenarnya saya biasanya mengajarnya terakhir, tapi karena koordinator meminta saya awal, jadi kita hanya tidak sampai di hiktograf ini ya. Kalau yang terakhir kita akan berbicara tentang contoh distribusi hujan kumulatif ya, ini contohnya ya. Hanya ini saja. Nah, infiltrasi tadi sudah ya. Evaporasi dan transpirasi. Nah, evapotranspirasi. Kalau evapotranspirasi ini salah satu elemen dalam siklus air yang keluar menguap dari permukaan tanah ya. Data evapotranspirasi merupakan masukan penting dalam water balance. Nah, water balance itu apa? Apa yang disebut dengan water balance di daerah aliran sungai, di das? Mungkin kalau ada yang sudah pernah baca ya, water balance, apa yang dimaksud dengan water balance? Ada yang tahu nggak? Evapotranspirasi itu maksudnya di sini adalah penguapan dari permukaan tanah. Kemudian juga ini kurang ini permukaan tanah dan transpirasi tadi dengan tanaman, ya. Tadi. Nah sekarang ada yang tahu nggak water balance itu apa? Sudah pernah dengar nggak water balance? Water balance. Sudah pernah dengar water balance? Water itu air, balance itu keseimbangan. Jadi neraca air, neraca keseimbangan air ya. Jadi neraca keseimbangan air itu terjadi di siklus hidrologi ya. Di siklus hidrologi itu ada namanya neraca keseimbangan air. Jadi kan siklus hidrologi tadi kan tentang air, tentang siklus air. Nah, di dalam siklus air itu harus ada keseimbangan, namanya neraca air. Apa sih keseimbangan neraca air itu? Adalah outflow sama dengan inflow atau inflow sama dengan outflow. Inflow tadi apa? Inflow. Aliran yang masuk ya. Jadi aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Nah, aliran yang masuk itu berupa hujan ya. Ngerti nggak? Jadi inflow yang ada di siklus air tadi itu yang berupa hujan. Inflow ya. Das itu daerah aliran sungai. Nanti minggu depan kita akan belajar daerah aliran sungai. Nah, ya, jadi inflow itu adalah aliran yang masuk, outflow itu aliran yang keluar. Jadi neraca air itu adalah neraca keseimbangan di mana inflow harus sama dengan outflow. Kalau dia inflow-nya lebih besar dari outflow, apa yang akan terjadi? Saya mau tanya, apa yang akan terjadi? Coba, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang akan terjadi kalau inflow lebih besar dari outflow? Apa yang akan terjadi? Banjir, Bu. Ya, akan terjadi banjir karena limpasan air atau outflow-nya itu sedikit, lebih besar ya, lebih sedikit, tidak bisa dikeluarkan. Jadi terjadi banjir. Nah, makanya kita harus menyeimbangkan antara inflow dan outflow. Ya, jadi inflow sama dengan outflow itu
neraca air keseimbangan. Inflow itu hujan tadi. Kalau hujannya banyak ya, tapi tidak bisa dikeluarkan ya aliran penguapannya, evapotranspirasi, evaporasi, transpirasi, apalagi tadi? Intersepsi, apalagi? Through fall, stem flow. Tahu nggak stem flow apa? Stem flow, siapa yang tahu? Stem flow. Stem flow. Nah, tahu nggak apa stem flow? Aliran mampet bukan, Bu? Hah? Siapa Aliran tadi? mampet. Dandi. Mana tadi? Hah? Aliran mampet bukan, Bu? Aliran apa? Mampet. Mampet. Bukan ya. Aliran pada tumbuhan, batang tumbuhan. Ya, aliran pada Batang tumbuhan. batang tumbuhan ya. Ya. Aliran pada batang tumbuhan, dia ada di akar, dia kan masuk ada hujan itu masuk ke akar ya, airnya ya. Nah, sebagian dia akan masuk ke tanah dan sebagian juga akan bergerak secara apa? Kapiler ya, air ya, ke atas ke batang. Stem flow namanya. Ya. Oke. Jadi neraca air itu neraca keseimbangan ya, yaitu inflow sama dengan outflow. Sampai di sini sudah tadi mana sampai di mana tadi? Limpasan ini ya tadi ya. Nah, ini limpasan permukaan tadi ya yang disebut runoff. Jadi merupakan air hujan yang tidak dapat ditahan oleh tanah. Artinya bukan tidak dapat dibendung lagi ya, tidak dapat ditahan oleh tanah, vegetasi atau cekungan dan akhirnya mengalir langsung ke sungai atau laut. Jadi limpasan permukaan ini ya, limpasan permukaan ini terjadi di atas tanah ya. Nah, ini tadi nilai limpasan permukaan tergantung besarnya tingkat kerusakan lahan ya. Sedangkan besarnya nilai aliran permukaan dipengaruhi oleh, maksudnya limpasan permukaan juga ini, dipengaruhi oleh curah hujan, vegetasi, ya, adanya bangunan penyimpan air dan faktor lainnya. Nah, ini yang harus kita jaga, yang harus kita kita pikirkan yang ada yang faktor-faktor ini tadi, sehingga neraca air keseimbangan itu inflow sama dengan outflow tadi. Ya, jadi ini tugas kita. Bagaimana supaya inflow itu sama dengan outflow, ya? Bagaimana vegetasinya, kemudian bagaimana dengan bangunan penyimpan air, apakah cukup untuk menampung curah hujan tadi, ya? Nih, tugas kita sebagai peneliti, sebagai manusia, ya. Nah, ini jadi kalau misalnya vegetasi atau hutannya itu lebat, ya, air hujan jatuh dan meresap ke tanah sehingga limpasan permukaan yang mengalir kecil. Sebaliknya juga, kalau lahannya terbuka, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, ya, limpasannya akan lebih cepat, lebih tinggi, ya. Nah, ini ya. Interflow surface runoff namanya limpasan permukaan. Ini sudah tadi. Nah, ini aliran limpasan permukaan juga ada dua aliran permukaan yang berasal dari kelebihan infiltrasi atau infiltration excess overland flow dan aliran permukaan yang berasal dari kejenuhan tanah. Ya, yang tadi ya, saturation excess overland flow. Nah, ini silakan dibaca. Nah, saya kemarin sebut water level ya, water level ya. Apa yang dimaksud dengan water level atau water table? Itu adalah tingkat atas dari permukaan bawah tanah di mana tanah dan batuan telah jenuh dengan air. Jadi water table itu zona yang memisahkan antara zona air tanah groundwater ya yang terletak di bawah dari zona aerasi ya. Jadi antara saturated zone ya, zona antara saturated zone dan zona unsaturated zone. Itu namanya water table ya.
Jadi water table ini dipengaruhi oleh iklim dan juga jumlah curah hujan. Kalau groundwater itu adalah air tanah ya. Kalau disebut groundwater itu air tanah yang sumber air yang penting untuk kebutuhan pertanian dan pengelolaan aliran air tanah. Nah, ini neraca air tadi ya. Jadi, air yang masuk dan yang keluar dari sebuah sistem hidrologi. Baik di das, waduk, danau, ya, dalam suatu periode tertentu. Nah, apa peranan hidrologi dalam teknik pertanian? Banyak ya peranannya. Beberapa peranannya yang tadi, misalnya yang kita bisa melihat atau menghitung tentang neraca air, inflow dan outflow-nya ya. Jadi, untuk menghitung banjir ya, apakah besarnya banjir itu dilihat dari neraca airnya. Ya, neraca airnya, perhitungan neraca airnya. Nanti kalau sempat kita akan pelajari itu ya. Nah, yang pertama itu bisa memperkirakan besarnya banjir ya. Jadi sehingga kalau kita tahu banjirnya berapa, kita juga harus mempersiapkan, merencanakan bangunannya bagaimana untuk mengendalikannya. Misalnya tanggul banjir ya, saluran drainase, gorong-gorongnya, jembatan ya. Kemudian juga selain itu memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat direncanakan bangunan ya untuk melayani kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Kemudian yang ketiga, memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air. Jadi mengetahui ketersediaan air di situ ya. Nah, jadi untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan air baku, baik rumah tangga, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, perikanan dan peternakan dan sebagainya. Nah, di dalam hidrologi juga ada namanya model hidrologi ya. Model hidrologi ini karena kita tidak bisa serta-merta bisa menghitung, mengetahui siklus hidrologi yang ada di dunia nyata. Nah, maka dari itu untuk mengetahuinya yang tadi dengan neraca air itu kita dapat menghitung. Karena kalau melihat siklus hidrologi tadi kan sangat kompleks ya, sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit untuk dihitung dalam suatu daerah tertentu ya, misalnya daerah aliran sungai ya. Nah, untuk dapat memahami ini, maka kita akan mempelajari yang tadi, hidrologi abstraksi. Yang artinya hidrologi abstraksi ini ya, ini adalah seperti model. Model bukan model bakso, model tekwan ya. Maksudnya ini adalah model yang mencerminkan suatu yang nyata. Tapi kita memodelkan suatu sistem tersebut di dalam suatu model ya. Jadi yang nyata itu di siklus hidrologi itu dibutuhkan penyederhanaan ya. Jadi bersifat abstrak. Jadi tidak bisa menghitung siklus hidrologi itu secara keseluruhan. Jadi kita harus menyederhanakan sistem nyata tersebut menjadi model ya, dalam suatu model ya. Jadi tujuannya dari model hidrologi ini adalah untuk mempelajari siklus air yang ada di alam dan dapat meramalkannya, ya, meramalkan outputnya tadi. Jadi memprediksi, kalau bahasanya bukan meramalkan sebenarnya, memprediksi nilai-nilai dari siklus air tersebut. Ya. Jadi model hidrologi ini untuk memprediksi banjir, perencanaan bendungan, kemudian pengaturan bendungan, pengelolaan air, ya, pengembangan das. Hal ini tergantung dari tujuan pembuatan modelnya. Kita akan membuat model hidrologi itu untuk kepentingan apa, gitu ya? Apakah untuk kepentingan memprediksi banjir atau untuk kepentingan perencanaan bangunan, ya? Nah ini kalau kemarin saya mengajar terakhir, kita bisa memprediksi banjir dan perencanaan
bendungan ya kalau semester kemarin. Semester ini nanti sama Pak Edward mungkin ya. Nah, salah satu cara untuk memodelkan siklus ini dengan pendekatan sistem tadi. Pendekatan sistem yang artinya suatu sistem didefinisikan sebagai satu kesatuan hubungan dari beberapa komponen yang akan membentuk keseluruhan. Yang tadi, hujan, ya, presipitasi, evaporasinya, penguapannya, aliran permukaan, dan fase lainnya. Untuk mempelajari sistem secara keseluruhan, sistem yang sederhana tersebut dapat dipelajari secara terpisah, dan hasilnya dapat digabungkan tergantung dari interaksi antara subsistem tersebut. Dalam pemodelan siklus hidrologi, menganggap bahwa siklus ini adalah sebagai suatu sistem yang dibagi menjadi 3 subsistem. Nah, ini silakan pelajari subsistemnya. Ya. Ini ada subsistem air atmosfer, subsistem air permukaan, dan subsistem aliran air tanah. Hampir sama tadi dengan yang tadi. Sistem air atmosfer itu presipitasi, evaporasi, intersepsi, transpirasi. Kalau subsistem air permukaan itu surface runoff, ya, overplane flow, subsurface outflow, ground water flow, stream flow, dan untuk subsistem aliran air tanah yang di bawah tanah, ya, infiltrasi, aliran bawah tanah, ground floor, surface flow, dan perkolasi air tanah. Nah, untuk permodelan ini ada berbagai macam tipe model hidrologi. Ada menggunakan neraca air dengan menggunakan metode berbagai macam metode. Banyak metode-metode yang digunakan oleh orang ya. Sekarang kalian saya beri tugas. Stop ya. Stop. Sekarang tugasnya adalah kalian buka di e-learning nanti. Tadi saya hide, masih saya hide. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Depan karakteristiknya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Yo, tanyalah. Kalau nggak tanya, saya mau ini dulu, absen. Gak ada yang tanya ya? Yang tanya? Bu, Ya? Halo? Mana tadi? Ya. Nah, itu di e-learning-nya sudah saya show ya. Tadi belum di-show tadi. Kamu lihat di situ, tugasnya ini adalah, bentar, saya share dulu. Share screen. Share ya, saya share ini. Nah, carilah jurnal. Minimal 5 jurnal mengenai siklus hidrologi tadi ya. Kemudian komponen hidrologi dan model neraca air atau hidrologi, model yang dipakai oleh 5 jurnal itu. Nah, kalian rangkum jurnalnya dan diringkas ya, dipelajari. Kemudian nanti diberikan sumber pustakanya atau linknya. Tugasnya dikumpul dalam bentuk file, dilarang mengcopy paste punya temannya. Oke. Ya. Sampai di situ ada yang mau tanya? Siapa tadi? Mau tanya tadi? Tanya. Chandra Adar, ya. Ya. Baik, Bu. Silakan. Di sini saya bertanya masalah yang tugas tadi, Bu. Kan itu kan 5 jurnal begitu kan. Mengenai, kalau tidak salah tadi, dengan siklus hidrologi, komposisi dan model neraca. Nah, jadi itu tuh 5 jurnal itu mencakup ketiga itu atau satu materi, misalkan siklus hidrologi itu 5 jurnal, neraca itu 5 jurnal gitu. Enggak, 5 jurnal aja. Seluruh. Oke, terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu,
Saya, Bu. Bu, meringkas jurnal itu ada bagian-bagian terstruktur nggak, Bu? Atau bebas? Misalkan di jurnal itu kan ada hasil pembahasan dan lain-lain sebagainya, Bu. Nah, itu harus terstruktur atau bebas, Bu? Bebas, kamu ringkas, kamu rangkum sesuai dengan materi kita. Oh, yang penting ada sumbernya, Bu, ya? Ya, kesimpulannya, misalnya materi kita ini, kamu kalau ada yang penting, kamu masukkan sesuai materi kita. Ya, Oke, Bu. misalnya satu jurnal Makasih, Bu. itu, kamu masukkan apa yang mau diringkas. Setengah lembar, atau seperempat lembar, boleh. Atau 1 lembar, ya. Apa yang penting-penting di jurnal itu. Dan bisa kesimpulan di jurnal itu. Misalnya, jurnal itu mengenai, ada di sini kan tadi contoh yang saya kemarin, saya upload ya tadi ya. Ada yang saya upload tadi, apa tadi? Nih. Contohnya ya. Nah, misalnya ini, model simulasi hubungan antara keadaan hidrologi dengan penggunaan lahan di sub-subdas tapan. Nah, kalau kalian pelajari, kalian akan ngerti antara hubungan hidrologi dengan penggunaan lahan. Nah, nanti kan ada komponen-komponennya di sini. Nah. Dia menggunakan apa? Model answer. Apa yang dimaksud dengan model answer ini tadi kan? Dia melihat sifat-sifat dari karakteristik di basin, ya, untuk tujuan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai dalam upaya mengoptimalkan sumber daya alam. Dia pakai model answer. Namanya ya, nama modelnya itu. Dia sendiri yang pakai ini. Biasanya orang ini answer ini dia sendiri, model dia sendiri nih. Nanti yang penting-penting misalnya yang tadi. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya boleh kalian masukkan akibat dari kesalahan penggunaan lahan, yaitu degradasi tanah dan mengetahui dan mempengaruhi kondisi tata air, yaitu perubahan perilaku dan fungsi air permukaan. Ini kan berhubungan dengan kita kan? Tuh. Ya, jadi kalian bisa masukkan yang penting. Kemudian kalian bisa lihat di kesimpulannya. Apa yang disimpulkannya? Nah, ini ada nggak kesimpulan dia? Nah, ini kan dia melihat penggunaan lahan loh. Penggunaan lahan, penggunaan lahan itu artinya penggunaan lahan yang ada di daerah dia dipengaruhi nggak? Mempengaruhi nggak? Ini apa namanya? Ini tadi modelnya tadi mempengaruhi. Nah, ini hubungannya, ya. Jadi model yang dia buat itu dengan penggunaan lahan dapat diajukan dalam pengelolaan subdas tapan, das, ya. Jadi berpengaruh modelnya itu terhadap keadaan hidrologi dengan penggunaan lahan tersebut. Nah, ini kan ada C vegetasinya untuk sawah. Silakan kalian rangkum sebaik-baiknya ya, sesuai dengan jurnal yang kalian baca. Jadi tidak perlu tujuan pembahasan, tidak perlu. 5 jurnal saja. Itu ya. Ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah saya ini dulu. Ini nggak ada yang ini. Saya ini dulu ya. Saya apa namanya? Saya screenshot aja. Saya nggak usah panggil ya. Saya screenshot. Gimana ya ini? Saya dibesarin.
Nggak bisa dia besar. Oh ini. Oh. Oke. Ini kalau recordingnya, ini bisa saya nanti kan ini dalam bentuk Zoom. Nanti kan saya masukkan ke YouTube ini. Kalau mau lihat lagi di record ini, ada saya masukkan di e-learning. Ya, di record ini. Baik, Bu. Screen. Siapa tadi yang belum ini absen? Absen lah ya. Siap, Ibu. Kenapa nggak bisa absen? Sudah dicek lah absen nih. Sudah, Ibu. Aku ada ini ke ICT Perpus lalu sudah diaktifkan, Bu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa masuk atau itu langsung ke ini ya, langsung cepat. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Ada cuma satu nggak bisa masuk. Kamu aja ya? Aku aja, Bu. Nah, itu terpental nggak bisa kamu kuliah nanti. Iya, Bu. Tuh, saya ini dulu, screenshot dulu. Mana ininya? Hidrologi ya. Hidrologi Bayu. Nah. Ini sampai jam berapa ini kita? Sampai jam berapa? Sampai jam Ya? 11.40. Hah? Salah ya? Sampai jam 11.40. 11.40, Bu. Ya, sudah lewat ya? Bentar. Screenshot dulu. Bagus-bagus ya kamu. Oke. Nggak masuk. Sekarang zaman online, jadi apa saja yang kalian kerjakan itu harus ada bukti otentik ya. Jadi kalian juga bisa screenshot sendiri di sini. Bukti itu berupa gambar atau video ya, tanda tangan ya. Jadi nggak bisa cuma ngomong aja. Nah, seperti contohnya ini tadi. Ini kan saya ngajar, kalian juga kuliah gitu ya. Kalau ada apa-apa misalnya dibilang kamu nggak kuliah misalnya, ada buktinya. 3 slide. Cek satu-satu mukanya tuh. Oke. Sudah? Hadir semua ya? 55. Hadir, Bu. Oke. Sudah sampai ketemu minggu depan. Nah, itu dicek sampai limit batas waktunya ya, dicek jangan sampai ketinggalan nanti. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, saya sudahi hari ini kuliah hidrologi. Semoga kita dapat bertemu semester depan dalam di dalam kelas ya. Ke depan kita Siap, ketemu Bu. masih dalam online, dalam Zoom ataupun di e-learning ya, oke? Ya, saya Baik, Bu. sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Bu. ya. Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya.